menyadari. Namun sekarang SDP dijaga satpam. Mangka satpam gayane kayak polisi zaman sekarang. Lah, SD dijaga satpam. Lalu kalau perlu lurah saja gayanya sekarang kayak bupati. Hansip semungkin suruh ngawal kanan kiri. Tapi ulo salamulyo atur bagyo wis muga nusantara. Tapi uluk salam mulia, Mbah. Salam mulia. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu. Kepanggih malih kali mbae. Niki kula ceritane nggih badhe gendhu-gendhu rasa, Mbah. Kula ningali teng berita niku napa enten berita sing saweg dados viral niku, Mbah. Dados wonten sebuah kejadian niku saya parpol, Mbah. Saya parpol yang besar di negara niki sami gegeran, Mbah. Dan niku nggih napa terjadi pembakaran sepeda motor lan sapanunggalane. Lah menurut pandangane Mbah niku mangke kedepane badhe enten kedadian napa melih, Mbah. Mun kados ngaten kula badhe gendhu-gendhu rasa kali Mbah. Terjawab sebisane nggih. Nggih. Hong wilayah yang jati nukuni hajat-hajat lalu Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia. Nek ningali kejadian seperti itu kan sesungguhnya semestinya tidak terjadi. Namun apa hendak dikata, padahal saya parpol itu kedua-duanya kalau nggak keliru itu secara ceplak modar itu P3 dan PDI. PDI ya partai, P3 ya partai. Dalam artian kita mesti tanda tanya apakah sistem partai ini merupakan sistem yang tepat untuk pemerintahan, apa bentuk pemerintahan yang saya maksud Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering saya dengungkan bahwasanya mungkin akan kalau kasarnya ngomong ya sebab merupakan sebab yang saya maksud merupakan sebab diantara akan hancurnya sistem demokrasi. Saya sering mengatakan pula bahwasanya masyarakat sesungguhnya telah bosan dengan sistem demokrasi lah, akan kembali ke sistem monarki lah. Saya akan menjawab sebisa asa saya, Mas Udi, bahwa kalau kita mengingat yang sesuai dengan tutur leluhur itu akan adanya kudi tarung karo karah. Kudi tarung karo karah yang termaksud ya kudi kan tahu itu kudi cekereng kalau istilah Banyumas ya. Lah ini karah ini pegangannya, kudi itu adalah gamannya atau bendonya atau sajamnya begitulah. Ini yang karah ini yang untuk memegang gitu. Lah ini tentunya dongengan yang seperti ini ing besok tembe bakal ono kudi tarung karo karah. Artinya partai tarung karo partai ya. Mungkin nanti polisi tarung dengan polisi sudah terjadi kan. Nanti mungkin tentara tarung dengan tentara lah. Mungkin nanti rakyat tarung dengan rakyat lah. Ini memang merupakan sebuah proses ya. Sebuah proses yang akan jalan kembalinya kepada sistem monarki. Karena apapun alasannya tutur leluhur ini ing tembe besok bakal ono ratu adil, menurut ceritanya kan seperti itu lah. Kalau tanpa sebab seperti ini untuk dari sistem demokrasi kembali ke sistem monarki, saya rasa sangat-sangat susah. Namun yang perlu saya sesalkan adalah semestinya partai ini tidak terjadi yang demikian ya. Kedua-duanya semestinya menyadari. Namun sekarang SDP dijaga satpam. Mangka satpam gayane kayak polisi zaman sekarang. Lah, SD dijaga satpam. Lalu kalau perlu lurah saja gayanya sekarang kayak bupati. Hansip mungkin suruh ngawal kanan kiri, umpamanya seperti itu loh. Lah ini hal-hal yang taruhlah kalau istilah sekarang itu OKB apa ya, orang kaya baru ya. Orang kaya baru yang malu-maluin negeri ini, malu-maluin bangsa inilah. Begitupun umpamanya
dari tingkatan organisasi yang sudah cukup besar, yang sudah punya cukup ragat. Kalau NU Banser ya ada, kalau partai Satgas dan sebagainya lah. Mungkin setiap partai punya Satgas lah. Satgas otomatis ya seperti organisasi sekarang yang nampak saja kan ada Pemuda Pancasila, ada lagi KNPI, ada apa ini kan seolah-olah gitu karena organisasi ini mencari massa sehingga tidaklah itu gento, tidaklah itu siapapun dirangkul menjadi anggota organisasi itu. Lah ini diantara penyebab. Namun saya terutama akan berpesan yang bahwasanya ono gajah hidrolir upamane ojo pisan melu aru biru. Sekali lagi, ono gajah hidrolir upamane ojo pisan siro ngaru biru. Lah ada pula zaman dulu yang mengatakan dia ing tembe zaman edan, nglakoni zaman edan artinya melewati atau melampaui zaman edan, ojo pisan siro aru biru. Dan kuncinya malah justru suruh micek mbudek bisu. Yang dimaksud micek mbudek bisu, taruhlah kalau kita itu micek ya ada kejadian seperti ini. Kalau bahasa halusnya ono catur mungkur maksudnya. Lah ono catur mungkur ya ada orang bertengkar ya kita menghindar begitu loh. Lalu budek itu ya ada omongan apa saja ya jangan kita itu lalu berpikir masuk ke darah dan kita ikut emosi lah. Bisu taruhlah ya jangan banyak omong lah. Ini sebuah hal yang patut kita hayati dan lalu kita laksanani agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Kunci selamat di dunia wal akhirat kalau kata Pak Kiai, sempurna ning urip sempurna ning pati tentu adalah menjadi tujuan awal untuk kita bisa menggapai hal-hal yang patut kita gapai. Artinya wong urip ki ora cukup dadi wong partai. Artinya begini, kita itu muntung-muntung di dalam partai itu kalau kita geningkan, kalau kita pikir yang secara jernih yang saya maksud ya, itu dapatnya apa? Ya kan? Nah, karena partai ini adalah sarana atau wadah untuk bagaimana kita bisa menggapai tujuan yang termaksud. Yang termaksud adalah dalam konsep leluhur kita yang bisa turut memayu hayuning bawono. Namun manakala masih berbentuk partai, niscaya tidak mungkin akan bisa, niscaya menurut keyakinan saya akan sangat sulit untuk bisa menggapai kepada tujuan memayu hayuning bawono. Mengapa? Karena di situ adanya ingin menang mau kalah. Lah ini kan repot lah. Padahal kalau kita saja secara celotek keseharian ya, dalam keseharian sing waras ngalah. Lah artinya nek sing karepe menang, dia ora gelem ngalah begitu loh. Lah padahal partai itu targetnya adalah kursi dewan, otomatis adalah untuk kemenangan. Lah maunya menang, mau kalah, maunya pinter, mau bodoh ya jadinya seperti itu. Jadi kali ini mungkin ini adalah sebuah prosesi untuk kembalinya dari demokrasi ke monarki, dan mungkin proses kembalinya demokrasi kepada monarki perlu bahkan menurut saya keyakinannya harus terjadi perang saudara. Jadi intinya saya mengatakan inilah proses di antara kembalinya demokrasi ke monarki yang dimana di situ diperlukan atau bahkan saya meyakini akan terjadinya Kudi Tarung Karokara, dengan kata lain terjadinya perang saudara. Mungkin ada yang perlu tanyakan? Iya Mbak, nih secara logika niku kan dua partai niku kan berkoalisi atau berteman bahkan mungkin bersahabat nih dalam memenangkan di pemilu nantinya. Nah, secara pandangan batinnya panjenengan itu nopo enten hubungane kali nopo nggih gugate tiga alam kadewatan, terus alam nopo nggih sing setunggal mbah niku kali alam Palimunan kali alam Marcopodo niku hubungannya kepripun mbah? Ketinggalan niku kan sami rebutan balung tanpa isi niku nek menurut kula. Rebut balung tanpa isi itu jelas ya. Jadi begini ceritanya, yang namanya setan nggak kelihatan, ya kan? Menurut orang yang tidak bisa melihat, ya kan? Namun ada kalanya orang yang bisa melihat tentu tahu lah. Sekarang sering banyak mengatakan bahwasanya saya wong tapi raine saya melihat ya, wajahnya atau pasuryane bahasa halusnya raine rai ketak lah.
jangan-jangan gitu loh. Di antara orang yang demikian itu sedang kepanjingan jin setan pri-prayangan sing wujude mungkin ketak-kelek dan sebagainya. Namun jangan-jangan saya tandaskan ya, saya tidak memastikan karena saya bisa dituntut. Itu orang yang telah kepanjingan ibaratnya iblis, itu kepanjingan iblis ketek, iblis dan sebagainya gitu loh. Mungkin iblis A ditambah su umpamanya seperti itu. Lah ini mungkin orang-orang yang tersebut itu adalah mungkin, sekali lagi saya menambahkan kata mungkin bahwa saya dituntut. Jangan-jangan, nah jangan-jangan kan bisa iya bisa enggak. Jangan-jangan orang itu telah kepanjingan jin setan pri-prayangan ilu-ilu banaspati wewe gombe bajo barat sasosasi lan sak panunggalane ya. Lah ini kita mesti patut waspada, makanya kalau kita memang tetap memelihara kepada pituturing leluhur asah asik asuh setidaknya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Lah kata-kata ini kan sekarang sudah tiada gitu loh. Jadi partai yang ngertine menang mau kalah, sehingga doktrin yang bersifat budi pekerti terhadap taruhlah kadernya, kaderisasi itu nggak ada. Yang diajarkan hanya sistem politik lah. Politik namanya polat-balik, ujung-ujungnya ya ketitik gitu loh. Artinya ujung-ujungnya keton boroke ya. Saya nggak akan menguraikan lebih jauh. Artinya orang politik ada sebagian yang mengatakan loh ya, politik itu kejam, politik itu kotor, politik itu halus. Yang penting maunya menang, mau kalah. Lah ini sebuah hal yang menurut saya secara kacamata lahir maupun batin tentunya kita perlu menggali kembali dan mendisposisikan kembali atau merevitalisasi ajaran-ajaran leluhur sing yang tentunya nerimo ing pandum sumende marang takdir lah. Apakah itu buruk menurut kacamata orang sekarang? Nerimo ing pandum ya kita ketinggalan. Memang buruk, namun untuk bisa tidak terjadi yang demikian diantaranya adalah caranya ajaran-ajaran leluhur mesti disposisikan kembali pada masing-masing pribadi bangsa ini ya, sehingga kita itu tidak akan tarpe menang mau kalah lah. Menurut saya lebih apik, lebih baik maksudnya yang waras yang ngalah lah. Artinya jangan sampai kita dikatakan orang tidak waras. Kalau maunya menang-menangan kan nggak waras gitu loh. Nggak waras dalam arti mungkin nggak waras jiwanya, mungkin pula nggak waras kedepannya. Artinya jangan sampai kita tidak selamat gitu loh. Kalau ingin selamat ya, saya menyampaikan intinya budi pekerti mesti ditimbulkan kembali. Jangan sampai hanya seperti slogan pintal pembangunan mental, kalau istilah dulu revolusi mental dan sebagainya, hanya seremonial namun tidak ada kasus nyatanya. Lah sekarang sembahyang pun atau sholat pun itu hanya raganya, sedangkan cipta rasa budi karsanya itu tidak akan, menurut saya tidak akan pernah diikutkan dalam persembahyangannya, sehingga ya semau gue partai sudah mohon maaf pembinaan mental hanya lip service, lalu mungkin revolusi mental hanya lip service, 4 pilar hanya lip service. Lah kasus nyatanya memang demikian. Jadi kita perlu perbaikan secara seksama lah. Lalu untuk menuju kunci selamat ya nerimo ing pandum sumende marang takdir. Sekali lagi nerimo ing pandum sumende marang takdir. Lah yang lebih parah lagi nanti akan adanya zaman baro-baro, hanya tersisa orang terpilih saja yang menjadi sisane perang Baratoyudo atau menjadi sisane perang baro-baro. Jadi intinya saya memberikan referensi lah kalau orang pinternya atau rujukan bahwasanya kita mesti kembali kepada ajaran budi pekerti itu sebagai pokok ya, lalu majiun namadan dayan dinayan untuk bisa membangun bangsa atau memulihkan jati diri bangsa ini. Memang perlu prosesi, mungkin ya kata tandasnya perlu adanya perang saudara agar mereka pada sadar. Kalau sudah perang saudara otomatis ya seperti Palestina dan Palestina dan Israel ini kan merupakan proses daripada untuk mensadarkan. Nanti kalau sudah sadar, sudah nggak ada temannya, manusia butuh teman, itu niscaya baru pada bisa bersatu dan rukun. Nah, artinya bersatu tidak rukun kan sekarang ini. Lah, nanti akan bersatu dan rukun manakala sudah terjadi perang saudara. Saya rasa demikian. Mbah. Matur nuwun, Mbah. Niki dados
kula mun terpedar rasane niki mun kepangi kali bae. Nggih. Terus fenomena niku nggih wonten keterkaitan sedaya wau niku. Matur nembah nuwun Mbah, kula mun terang lan gamblang. Nggih. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sirap